Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P Ganjil akan mempresentasikan proposal kami, yaitu proposal PKM Kewirausahaan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Di sebelah kanan saya Nining Lestari dengan NIM J1B0269. Di sebelah kiri saya Mawadah dengan NIM J1B020055. Adapun saya sendiri yaitu Dina Yustika Ayudia dengan NIM J1B020027. Adapun judul dari proposal PKM Kewirausahaan kami yaitu Usaha Lilin Aromaterapi dari Sarang Lebah. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Perubahan zaman ke zaman membuat era baru bagi masyarakat yang menurut kita untuk lebih tanggap dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan. Akibat dari hal tersebut, banyak yang stres dan membuat kesehatan kulit dan tubuh berkurang. Yang didapat karena kurangnya perhatian pada diri akibat sibuknya dalam kerja. Oleh karena itu, kelompok kami menciptakan lilin aromaterapi, yaitu lilin aromaterapi yang menggunakan medium sarang lebah. Lilin merupakan benda yang mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Lilin tidak hanya sebagai penerang, kini lilin juga banyak digunakan sebagai medium aromaterapi serta benda dengan nilai seni yang tinggi. Aromaterapi adalah istilah modern yang dipakai untuk proses penyembuhan kuno yang menggunakan sari tumbuhan aromatik kuno. Sarang lebah merupakan limbah yang belum dioptimalkan pemanfaatannya oleh petani lebah setelah pemanenan madu lebah. Sarang lebah mengandung kelenjar lilin yang dihasilkan oleh lebah tersebut. Kandungan lilin pada sarang lebah dapat digunakan sebagai alternatif bahan pembuatan lilin aromaterapi dengan harga yang relatif murah. Lilin aromaterapi merupakan salah satu bentuk inovasi penggunaan lilin dalam pengobatan. Adanya tuntunan kesehatan, maka dicari alternatif dalam pembuatan lilin yang lebih basic sebagai kesehatan, yaitu menggunakan sarang lebah yang mengandung aroma essential oil seperti lemon, mawar dan lain-lain yang menyenangkan agar membuat rileks, mengurangi stres dan mengurangi masalah pada kulit. Lilin dapat menenangkan hati, pikiran, dan masalah pada kulit, peradangan pada kulit, dan penyembuhan luka pada kulit, melembabkan kulit dan bibir. Lilin aromaterapi ini tidak menggunakan bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna sintesis, dan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan tubuh dan kulit. Pada pembuatan lilin aromaterapi ini, ada beberapa bahan baku yang dibutuhkan seperti beeswax, potongan lilin, benang kasur, dan essential oil. Strategi pemasaran kita dengan cara menyesuaikan harga dan tempat yang strategis. Selain itu, juga dengan melakukan promosi pada produk ini akan menarik perhatian konsumen. Dalam pemasaran harus pandai dalam mengatur harga, tempat penjualan yang strategis, promosi produk dan inovasi yang bagus terhadap produk. Seperti bagaimana cara membuat lilin aromaterapi ini terlihat lebih unik, mudah dan berbeda dari lilin pada umumnya. Dengan mempertahankan kualitas produk kami, dengan mempertahankan produk kami yakin bahwa produk ini dapat diminati oleh masyarakat.
Keunggulan lain dari lilin ini bersifat tahan lama dan tidak berasap. Terlebih lagi bagi mereka yang menyukai aromaterapi yang dapat membuat pikiran tenang dan tidak berasap. Terus nih, manfaat kegiatan itu aja. manfaat dari kegiatan ini, manfaat dari usaha pembuatan lilin aromaterapi dari sarang lebah, kita dapat memanfaatkan atau mendaur ulang kembali sisa dari sarang lebah tersebut agar dapat bernilai guna dan mendapat keuntungan atau penghasilan. Sekian, terima kasih. Baik, buat bab 2 akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Mawaddah. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimati oleh bahan bakar padat. Sebelum abad ke-19, bahan bakar yang digunakan biasanya adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat atau oktadekanoat. Sekarang yang biasa digunakan adalah parafin atau biwaks. Lilin tidak hanya digunakan sebagai penerang dalam kegelapan saja, tetapi semakin berjalannya waktu ke waktu, lilin menjadi metode pengobatan alternatif. Usaha yang bernama lilin aromaterapi Bewax ini banyak masyarakat yang pastinya akan menyukai produk tersebut dikarenakan dengan adanya beberapa manfaat atau khasiat yang terkandung di dalamnya. Lilin aromaterapi bisa dijadikan penghias sekaligus pewangi ruangan. Produk ini dapat memberikan suasana yang cukup berbeda jika diaplikasikan ke dalam ruangan. Saat ini, lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain. Misalnya dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, pewangi ruangan, menyembuhkan masalah pada kulit, souvenir pernikahan, dan lain sebagainya. Lilin aromaterapi memiliki beragam wangi. Wangi-wangian mulai dari buah-buahan seperti lemon, apel, sitrus, sampai bunga-bungaan seperti mawar, lili, lavender, atau melati. Dan masih ada wangi rempah-rempahan seperti cinnamon, cedarwood, atau sandalwood, atau wangi rumput alang-alang yang menyegarkan. Peluang dalam melakukan rancangan dan penjualan produk ini cukup besar karena cukup menguntungkan bagi penjual mendapatkan hasil dari penjualan lilin tersebut. Sekian. Bab ketiga yaitu tentang metode pelaksanaan yang dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 3, metode pelaksanaan. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam program kewirausahaan ini, yaitu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama diantaranya yaitu tahap persiapan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Pada tahap persiapan terdapat persiapan alat dan bahan dan persiapan tempat. Persiapan alat dan bahan. Tahap awal yang dilakukan dalam proses pembuatan lilin aromaterapi atau biwaks adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu parafin atau biwaks atau sarang lebah, potongan lilin, cetakan, yaitu gelas kaca mini, benang, panci, dan essential oil. Yang kedua yaitu persiapan tempat. Sebelum memasarkan produk lilin aromaterapi, perlu dilakukan survei tempat yang akan dijadikan tempat untuk menjual dan menitipkan produk kami. Tempat yang dijadikan untuk menitip produk seperti toko souvenir dan online. Pelaksanaan program, tempat pelaksanaan. Pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Desa Merembut Timur, Kecamatan Labu Api, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun waktu pelaksanaan yaitu waktu pelaksanaan dari proposal ini dan kegiatan ini yaitu pembuatan dessert cake candle aromaterapi dilaksanakan setiap minggu. Setiap minggunya memproduksi 50 buah lilin dengan aroma yang berbeda-beda agar menarik perhatian pembeli karena menyiapkan aroma yang khas yang mereka inginkan. Selanjutnya itu cara pembuatan.
Adapun langkah-langkah pembuatan lilin aromaterapi atau biwaks dari sarang lebah yaitu langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan dalam pembuatan lilin aromaterapi. Selanjutnya, setelah itu panaskan panci dan masukkan biwaks dengan ditambahkan sedikit lilin. Biasa untuk dilelehkan. Setelah meleleh, angkat dan ditambahkan minyak atau essential oil sebagai aromaterapi, yaitu aroma dari lilin yang kita buat. Kami menggunakan minyak apa saja tergantung penyediaan usaha seperti mawar, lemon, triti dan lain sebagainya sebagai aromaterapi atau aroma dari lilin yang kita buat. Setelah ditambahkan minyak atau essential oil, lilin biwaks kemudian dituangkan ke dalam gelas kaca mini yang transparan sebagai wadah kemasannya. Setelah itu langkah terakhir yaitu setelah lilin mengeras kemudian dikemas dalam gelas kaca dan diberi label dan stiker lilin aromaterapi yang dapat menarik konsumen. Promosi. Pada bagian promosi, produk lilin aromaterapi yang telah selesai melalui proses pengemasan dan sudah siap untuk dijual selanjutnya didistribusikan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan dengan harga produk tersebut adalah sekiranya sekitar Rp10.000 per buah. Tempat pemasaran lilin aromaterapi ini akan kami pasarkan pada atau lewat media sosial dengan cara memberi diskon pada penjualan pertama agar dapat menarik perhatian para pembeli dan juga mengadakan bazar agar pembeli dapat langsung mendatangi lapak atau tempat penjualan kami. Yang terakhir itu strategi pemasaran. Kita memiliki beberapa strategi pemasaran yaitu antara lain yang pertama membuat lilin aromaterapi dengan berbagai aroma wewangian. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Yang ketiga itu pengenalan produk lilin aromaterapi dan menggunakan beberapa cara seperti membagikan brosur atau leaflet, juga sosial media berupa Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Yang keempat itu memberikan diskon dan mengadakan bazar. Adapun yang terakhir, strategi pemasaran kita yang terakhir itu sistem pembayaran apabila didistribusikan ke toko souvenir. Pembayaran dilakukan apabila produk sudah terjual. Sedangkan untuk via online dilakukan sistem transfer dengan biaya pengiriman barang ditanggung oleh pembeli. Evaluasi metode terakhir yaitu evaluasi. Apabila program ini sudah berjalan 1 bulan, akan dihitung laba rugi di bulan pertama produksi. Kegiatan ini berlangsung sampai 3 bulan yang merupakan waktu pencapaian program. Dengan demikian, akan diketahui tingkat minat konsumen terhadap lilin aromaterapi dari bahan alami sarang lebah atau biwaks. Selanjutnya biaya dan jadwal kegiatan. Adapun anggaran biaya dan jadwal kegiatan kami dapat dilihat atau tercantum pada proposal kami yaitu pada tabel 1 rekapitulasi rencana anggaran biaya dan tabel 2 jadwal kegiatan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari proposal kami yaitu bahwasannya lilin aromaterapi dari sarang lebah atau yang terbuat dari sarang lebah atau biwaks adalah salah satu kreativitas mahasiswa atau karya seni mahasiswa yang tidak sulit dalam pembuatannya dan memiliki beberapa manfaat, yaitu selain sebagai penerang, lilin aromaterapi juga bermanfaat, khususnya lilin aromaterapi yang terbuat dari sarang lebah juga memiliki beberapa manfaat lain seperti dapat dijadikan obat untuk lebih menenangkan diri, merilekskan pikiran, serta meminimalisir sampah-sampah dari sarang lebah dan lain sebagainya. Adapun cara pembuatan lilin aromaterapi
dari sarang lebah ini cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan biwaks atau sarang lebah ke dalam panci serta sedikit lilin untuk dilelehkan. Setelah itu dimasukkan essential oil atau pewangi untuk lilin tersebut. Kita memiliki beberapa variasi aroma seperti mawar, lemon, triti dan lain sebagainya. Ini dilakukan untuk lebih menarik konsumen dalam pembelian produk kami. Dan setelah semua bahan tercampur, lilin akan dimasukkan ke dalam wadah gelas kaca mini yang transparan. Adapun cara pemasaran kami yaitu dengan beberapa seperti yang telah dijelaskan, dengan mengadakan bazar, dengan menyebarkan pamflet, dengan menggunakan via online atau lewat online dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.